korupsi di Kabupaten Siak ini, yang hingga saat ini juga belum bisa kita katakan. Kenapa demikian? Karena hingga saat ini beberapa pihak belum juga periksa. Di antaranya Bapak Gubernur Riau yang saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Siak. Apa keterlibatan beliau dalam hal ini? Itu yang kita inginkan. Tidaklah mungkin seorang pemimpin terbukti ya bersalah dia, tetapkan hukum yang berlaku atas dirinya. Itu yang kita inginkan. Siapa dia, pemimpin nomor satu pun dia, orang nomor satu pun dia, jangan pandang kasih. Kasus korupsi itu adalah mutlak harus diselesaikan. Kerugian negara mencapai sekian miliar terkait kasus korupsi ini. Ini miris. Kabupaten Siak adalah kabupaten yang kental akan budayanya, yang bagus akan budayanya, karena itu adalah Riau. Tapi hari ini kejati agar kasus ini disampaikan, dan kami inginkan adanya keterbukaan informasi publik dalam hal ini. Kami tidak ingin meskipun ia orang nomor satu di Provinsi Riau, tapi kasus ini seolah-olah nantinya terlupakan. Kita mendengar melalui media bahwasanya adanya surat penangguhan hukuman. Di mana sejarahnya korupsi dikeluarkan dan diminta untuk penangguhan hukumannya? Ini sangat lucu. Hukum di Riau, siapa yang membuat itu? Ya orang nomor satu di Provinsi Riau, gubernur, menginginkan surat penangguhan atas bapak yang pernah terkait hukumannya. Kita baca itu di sosial media. Sudah 2 kali kabarnya. Kasus korupsi ini. Itu yang kita inginkan. Itu siapa ya? Bapak Gubernur Riau, yaitu Bapak Samsua. Semangat kawan. Saksikan. Inilah panglima korupsi yang ada di Provinsi Riau. Kami mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kami mengganggu perjalanan Anda. Sebelum pihak kejaksaan turun menjumpai kami akan membuat suatu kemacetan di jalan. Kami minta kepada pihak kejaksaan agar menjumpai kami untuk kami menunggu 1 kali 10 menit agar pihak kejaksaan menjumpai kami. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik semuanya, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup pemuda Riau, hidup pemuda Riau, takbir, takbir. Kami meminta Kejati Riau agar sekiranya dapat melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Riau Bapak Samsua. Yang kedua, kami meminta Kejati Riau untuk terus berupaya mengusut hingga tuntas terkait kasus korupsi yang ada di Riau. Yang ketiga, bila terbukti adanya keterlibatan Bapak Samsua yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah Kabupaten Siak, maka dalam hal ini kita inginkan adanya proses hukum yang dijalani olehnya. Yang keempat, agar sekiranya Kejati Riau juga menindaklanjutkan pemanggilan atau pemeriksaan terkait beberapa pihak juga keterlibatan kasus keduaan korupsi ini. Yang kelima, kami dengan ini mengapresiasi kinerja Kejati Riau serta Kepolisian Provinsi Riau dalam mengusut tiap kasus korupsi yang ada di Provinsi Riau. Yang keenam, selanjutnya kami meminta keterbukaan informasi terkait kelanjutan pemeriksaan pihak yang terlibat dalam kasus korupsi, dan seterusnya kami meminta agar tuntutan ini dapat segera dijalankan agar terselesaikan kasus dugaan korupsi ini. Yang ke-8, apabila kasus ini tidak diusut tuntas, maka kami akan datang lebih ramai lagi. Terima kasih Pak, tolong ditangkapin Pak tuntutan kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak pihak kepolisian
baik dari Polres maupun dari Polsek Kota. Kami hormati rekan-rekan media serta teman-teman sekalian dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan. Di sini kami memberikan penjelasan agar kita bisa memahami bagaimana pelaksanaan proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi Riau menangani perkara dana rutin di Bapeda Kabupaten Siak yang saat ini dalam tahap penyidikan. Kita telah menetapkan Sekda Provinsi Riau Bapak YP sebagai tersangka dan telah menahan yang bersangkutan. Berkaitan dengan tuntutan rekan-rekan sekalian, bahwa dalam penanganan perkara ini adalah penyimpangan dana rutin di Bapeda Kabupaten Siak. Selaku pengguna anggaran adalah pada saat itu Kepala Bapeda Siak. Jadi kami jelaskan, setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kumpulkan alat bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan perkara ini, dari kesimpulan penyidikan kami, yang bertanggung jawab dalam penyimpangan dana ini adalah tersangka YP. Kemudian berkaitan dengan tuntutan lainnya supaya Kejaksaan Tinggi Riau transparan dalam penanganan perkara ini, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ada hal-hal yang dikecualikan untuk kita sampaikan. Jadi tidak bisa semua perkara, semua informasi kita berikan kepada masyarakat. Itu berkaitan dengan hal-hal tentang penyidikan. Ini tidak bisa kita sampaikan kepada publik karena ini akan mengganggu nanti proses penyidikan kita sampai ke persidangan nanti. Jadi kita punya batasan. Tetapi kami menyampaikan tetap sejauh mana penanganan perkara ini. Sekarang masih tahap penyidikan. Kami menggesa sekarang ini untuk pemberkasannya, dan nanti setelah berkas selesai, berkas ini akan kita serahkan tahap pertamanya kepada penuntut umum. Apabila nanti penuntut umumnya mengatakan berkas ini sudah lengkap, penuntut umum akan mengeluarkan P21. Dan dengan P21 tersebut akan ada penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum segera mungkin akan menyiapkan dakwaan untuk perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jadi seperti inilah yang kita lakukan, karena kita ini sudah menahan tersangka selama 20 hari. Jadi sekarang kita sudah memperpanjang 40 hari. Jadi waktu ini memang kita harus menggesa untuk bahkan kepada penuntutan. Nanti di penuntutan akan ada lagi penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum. Kita gesa sekarang. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan sekalian, adinda sekalian, untuk bersabar, silakan mengikuti perkembangan perkara ini. Ini selaku Humas Kejati Riau bersedia dihubungi dan bersedia menjelaskan sejauh mana perkembangan penanganan perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadi pemahaman kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua ya, untuk mahasiswa Pemuda Riau, itu tanggapan dari